Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam acara Manarema pada pagi hari ini. Mari kita awali dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh kembali bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu kasih, Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memulai dengan semua aktivitas kami. Mari Tuhan sertai kami, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini. Kiranya hanya firman Tuhanlah yang dapat menolong, menyertai dan memberikan kekuatan bagi setiap aktivitas kami. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pengharapan. Kata pengharapan ini tentu mewarnai di dalam setiap kehidupan umat manusia. Semua manusia mengharapkan segala sesuatu yang lebih baik daripada apa yang sudah dialami pada saat ini. Tentunya semua manusia memiliki pengharapan. Namun pada pagi hari ini, bagaimana seharusnya bagi kita, anak-anak Tuhan, kita menaruh pengharapan kita ini? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Inilah yang sudah dialami oleh Raja Daud. Kepercayaanku sejak masa muda. Berarti apa yang sudah dialami oleh Raja Daud itu semuanya boleh memberikan satu kehidupan yang penuh sukacita. Raja Daud di sini menuliskan Engkaulah harapanku. Jadi dia selalu menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena apa? Ya, karena segala sesuatu yang sudah dialami itu sudah nyata di dalam kehidupannya. Begitu tegas, begitu jelas Raja Daud mengungkapkan isi hatinya lewat Mazmur 71 pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Kepada siapa kita sebenarnya menaruh pengharapan hidup ini sebenarnya? Di sini Raja Daud menegaskan, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Mengapa? Kepercayaanku sejak masa muda. Aku begitu percaya, aku begitu yakin menaruh harapan hidupku ini, masa depanku sepenuhnya tangan Tuhan. Karena semuanya itu akhirnya dapat ku nikmati dan nyata di dalam kehidupanku, kata Raja Daud. Mari selanjutnya kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di sini Rasul Paulus menuliskan, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita ini adalah orang-orang yang paling malang. Kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena tujuan hidup kita adalah hidup di rumah Bapa di surga yang mulia. Tentunya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki pengharapan ini sampai hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Di sini Rasul Paulus menuliskan, jika kita hanya hidup ini, berarti hanya hidup di dunia yang sementara ini saja.
kita menaruh harap kita kepada Kristus, agar Kristus memenuhi segala kebutuhan kita, agar Kristus menolong, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Habis hidup ini selesai. Bukan itu. Jikalau hanya itu tujuan kita, maka Rasul Paulus menuliskan kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu bukan tujuan hidup orang-orang percaya. Tujuan hidup orang-orang percaya sampai di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Perlu disadari, dalam hidup ini, dalam situasi kehidupan yang kita alami pada saat ini, tentunya banyak masalah yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit selalu menghimpit di dalam kehidupan kita. Kepada siapakah kita menaruh percaya kita? Firman Tuhan menuliskan apa yang katakan oleh Raja Daud, hanya Tuhanlah harapanku, kepercayaanku sejak aku masa kecil. Dilanjutkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kita hanya dalam hidup ini saja, hidup yang sementara ini kita menaruh harap kita kepada Kristus, dikatakan kita ini adalah orang-orang yang sia-sia. Inilah yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan begitu kasih. Tuhan selalu ingin membentuk hidup kita ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang menaruh harapnya hanya kepada Dia, agar kita tidak menjadi orang-orang yang malang. Kita tahu akan tujuan hidup kita ini, kemana arahnya, kita harus tahu. Firman Tuhan setiap pagi memberikan kekuatan, memberikan bekal bagi kita. Karena Tuhan itu begitu cinta dan begitu kasih kepada kita. Tuhan tidak menginginkan seorang pun jatuh di dalam dosa, seorang pun gagal di dalam pengiringannya kepada Dia. Karena yang Tuhan inginkan, kita semua orang-orang percaya pada saatnya kita harus sampai di rumah Bapa di surga yang mulia. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Itulah tujuan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Kita harus tahu apa dasar kehidupan kita menjadi orang percaya ini. Semua harus ada dasarnya yang harus kita pegang teguh di dalam hidup ini. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita yaitu Yesus Kristus. Hanya satu dasar pengharapan kita yang boleh menjadi pegangan bagi hidup kita sepanjang hari, bagi setiap aktivitas kita. Dasarnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar pengharapan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini 3 hal yang penting bagi kita. Kita harus selalu bersukacita di dalam pengharapan. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, tentunya kita juga berbicara dengan kurun waktu yang kita nanti-nantikan. Oleh karena firman Tuhan
memberikan satu penghiburan bagi kita. Bersukacitalah di dalam saat kamu mengharapkan sesuatu di dalam penantianmu. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang terakhir, bertekunlah di dalam doa. Kita mampu melakukan semua ini kalau kita bertekun di dalam doa. Bukankah dalam hidup kita penuh dengan kelemahan? Bukankah di dalam kehidupan kita penuh dengan segala permasalahan yang tidak dapat kita atasi sendiri? Namun jikalau kita bertekun di dalam doa, Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi kita. Tuhan selalu memberikan kemampuan kita untuk kita menanti-nantikan semua janji-janji kebenaran firman Tuhan yang pasti dan akan dinyatakan dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh harap kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa dan berhenti di dalam kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Tingkatkan jam doa-doamu. Berdoalah senantiasa. Letakkan segala harapanmu di dalam doamu kepada Yesus Kristus. Karena dialah kekuatan kita. Dialah dasar percaya kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi yang indah ini, begitu kita dapat merasakan bagaimana Tuhan itu kasih kepada kita. Bagaimana Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak inginkan satu orang pun yang gagal di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Sampai kita tiba di rumah Bapa di surga yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat bekal yang sudah Tuhan berikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini benar-benar boleh termeterai di dalam kehidupan kami. Hingga pesan Tuhan yang indah ini dapat kami kerjakan, dapat kami nikmati, dapat kami lakukan di sepanjang aktivitas kita. Hingga kita boleh tetap menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam menanti segala apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.